Halo sahabat wirausaha sekalian, kita jumpa lagi di video tentang peran dan manfaat bisnis incubator. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peran bisnis incubator bagi teman-teman yang sudah menjalankan bisnisnya. Kalau di video sebelumnya kita sempat membahas tentang untuk teman-teman yang baru membangun bisnis. Namun sebenarnya untuk teman-teman yang sudah menjalankan bisnis sangat memerlukan bisnis incubator. Kenapa? Nah ini dia. Seringkali kita merasa bahwa bisnis kita itu sehat gitu ya. Seringkali kita merasa tidak ada masalah dengan apa yang kita alami saat ini. Ketahuannya pada saat kondisi seperti pandemi, seperti sekarang gitu misalkan. Kita menyalahkan keadaan. Padahal, coba kalau kita bongkar kembali ke dalam keuangan bisnis kita, atau mungkin di pipeline kita sebelum-sebelumnya. Jangan-jangan masalahnya sudah ada sebelum adanya kondisi lingkungan yang terjadi seperti saat ini. Nah, bisnis incubator akan membantu Anda untuk mengupas habis tentang apa yang terjadi dengan bisnis kita di saat kita lagi fokus menjalankan bisnis rutinnya. Nah, kadang-kadang karena kita nggak paham. Oke. Yang pertama, di dalam pembenahan bisnis kita itu ada yang paling penting yang adalah namanya fundamental improvement. Oke. Nah, di fase fundamental improvement, teman-teman akan kami ajak melihat kembali ke dalam ujung ke ujung dari mulai Anda menjalankan bisnis sampai mendeliver kepada klien dan kembali lagi kepada bisnis yang Anda miliki itu sendiri. Dari bisnis model, bisnis konsep, bisnis proses. Proses ini kami sebut dengan nama bisnis snapshot. Kami melakukan bisnis snapshot dan kami melakukan bisnis structuring untuk Anda. Untuk teman-teman yang sudah menjalankan bisnis sekian tahun lamanya, katakanlah 1-5 tahun atau bahkan lebih, seringkali mendapatkan peluang atau momentum yang baru di mana kalian akan mengambil peluang tersebut dan kalian akan masukkan ke dalam portofolio bisnis Anda. Nah, hati-hati dalam mengambil peluang itu. Pertanyaannya, apakah bisnis tersebut masih ada korelasinya dengan bisnis Anda? Kalau tidak, akan seperti apa? Apakah perlu dipisahkan atau cukup digabungkan hanya kita membentuk divisi baru? Nah, bagaimana pula dengan pembukuannya? Ini yang kita juga perlu lihat. Di dalam bisnis snapshot, kami akan membongkar tentang bisnis model yang teman-teman sudah miliki, ya. Dan kami juga akan melihat tentang bisnis proses Anda dari ujung ke ujung. Faktor-faktor utama yang dilihat di dalam pembenahan fundamental. Yang pertama, selain dari bisnis, itu adalah bisnis model, itu satu. Yang kedua, produk. Oke. Nah, produk atau jasa yang kalian miliki. Yang ketiga, ini orang atau organisasi yang menjalankan bisnis Anda dan produk atau layanan yang Anda miliki. Oke. Yang keempat, keuangan. Nah, bagaimana teman-teman men-treatment keuangan perusahaan Anda dari mulai sejak awal, mempersiapkan akun-akun, mencatatnya dan melaporkannya. Dan apakah keuangan Anda menggambarkan kondisi sesungguhnya bisnis Anda? Oke, yang terakhir baru bicara tentang teknologi yang Anda gunakan di dalam environment bisnis Anda tersebut. Nah, setelah 5 ini selesai, baru kita bicara tentang market, baru kita bicara tentang bagaimana menjemput investor, dan lain sebagainya. Setelah fase ini selesai, di masa fundamental improvement, kita akan langsung masuk ke tahapan keuangan. Jadi, di bisnis snapshot itu fokusnya di bisnis biasanya. 80% bisnis, 20%-nya keuangan. Kita akan bongkar. Nah, setelah ini selesai, kita akan masuk lebih dalam ke keuangan perusahaan. Kita akan bongkar habis apakah strukturnya sudah tepat, cara mencatatnya sudah benar, rapih atau tidakkah dokumen yang teman-teman arsipkan, dan bagaimana sebuah laporan bisa membuat keputusan, bisa mengantarkan keputusan. Teman-teman kalau udah jalan bisnis biasanya sangat pede bahwa sebagai founder, sebagai CEO, itu insting saya kuat atau feeling saya kuat. Hati-hati. Pada saat insting atau feeling itu tidak relevan dengan data keuangan, hati-hati. Sekarang mungkin tepat, besok belum tentu. Ini yang perlu kita lihat bersama, di mana
Bisnis incubator memiliki beberapa indikator-indikator apakah Anda masih bisa menggunakan feeling atau intuisi Anda dalam menjalankan bisnis. Oke? Lalu kami juga akan membantu teman-teman di fase pembenahan fundamental melihat apakah legalitas yang Anda miliki sudah sesuai. Sehingga dalam menjalankan bisnis seringkali yang membuat kita itu tergoda dengan momentum A, B, C, dan lain-lain itu ya. Itu adalah karena kita memiliki legalitas yang terlalu general. Sehingga kita yakin ini ada momentum, kita memiliki dasar hukum yang boleh mengambil peluang tersebut dan akhirnya kita ambil. Bayangkan pada saat penentuan awal, kita sudah fokus ke dalam bisnis yang mau kita ambil dan akhirnya pada saat ada momentum datang atau godaan saya sebut sebagai itu, kalian tidak tergoda dengan hal tersebut karena memang secara legal kalian tidak boleh mengambil peluang itu. Ini juga tantangan yang challenge yang luar biasa buat kita pada saat kita membangun bisnis sedang fokus, tiba-tiba ada godaan atau peluang yang juga datang. Nah, di fase pembenahan fundamental goals-nya apa? Goals-nya yaitu adalah satu, formalize business. Bisnis Anda formal. Kenapa ada spesifik parts yang harus kita bongkar habis yaitu fundamental? Karena kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya, di mana investor kalau mau melihat bisnis yang dia akan invest di kemudian hari, itu dia 80% akan melihat fundamental. Baru 20% prospek. Walaupun kenyataannya di lapangan, dia akan masuk dengan melihat prospeknya terlebih dahulu. Tapi penentuan terakhir pada saat melihat, saya akan invest di perusahaan Anda, itu adalah kalau memang mereka yakin, orang-orangnya mereka sangat yakini, bisnis modelnya mereka sangat yakini, cara kalian mentreatment keuangan perusahaan juga sudah baik dan benar, itu baru mereka akan masuk ke dalam perusahaan Anda. Nah, di pembenahan fundamental ini goals-nya adalah business formalization. Seringkali kita menjalankan bisnis berdasarkan insting atau feeling dan masukan dari teman-teman terdekat yang tidak terlalu memahami bagaimana hal-hal fundamental itu perlu dipersiapkan. Oke. Nah, di fundamental ini juga Business Incubator memiliki salah satu solusi yang bisa menjadi pendamping jangka panjang untuk para pebisnis atau para wirausaha. Di fase pembenahan fundamental kita bisa mempersiapkan waktu 1-3 bulan, kita bedah habis, kita bongkar, kita benahin. Namun pada saat improvement itu bisa kita siapkan, pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikannya. Di saat bisnis yang sedang kalian bangun ini tidak memiliki orang-orang yang kompeten dalam menjalankan improvement tadi. Nah, Business Incubator memiliki sebuah layanan namanya adalah Virtual C-Level. Virtual C-Level itu apa? Virtual C-Level adalah CEO atau COO atau CFO-nya teman-teman namun dari sudut pandang virtual. Mereka akan bekerja dari jauh, mendampingi kalian sepanjang bisnis kalian akan berjalan dan akan menjadi think tank-nya para wirausaha dalam menentukan keputusan-keputusan, baik untuk keputusan yang sifatnya rutin operasional atau jangka panjang, sampai juga pengembangan dan atau mendapatkan investor. Nah, fase fundamental ini menjadi sangat penting. Karena kita belum bisa menentukan kita mau expand apa tidak. Kita tidak bisa menentukan mau mendapatkan investasi atau tidak pada saat fundamentalnya belum selesai. Sekarang eranya adalah era digital. Oke. Banyak perusahaan sudah eksis puluhan tahun. Saya juga ada contoh beberapa kolega yang mengalami perubahan behavior di dalam marketnya. Dia sudah eksis berjalan bisnis 17 tahun lamanya. Dan apakah Anda tahu bahwa dari sejak dia berdiri sampai usia bisnisnya di tahun ke-13, ternyata data keuangannya tidak ada sama sekali. Dan dia tetap yakin karena dia mendapatkan suntikan dana yang tidak ada henti-hentinya dan market tetap menerima produk yang mereka jual. Pada saat kondisi yang seperti ini semua sudah shifting ke online dan investor baru mau masuk dan dia akan menimbang-nimbang tentang fundamental yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dia akan pusing, dia akan bingung bagaimana menjemput peluang tersebut. Digitalisasi bisa dia lakukan, tapi perusahaannya sudah kehabisan modal. Akhirnya harus dilakukan apa? Pembenahan fundamental. Kita tarik kembali, kita masukkan perusahaan tersebut ke dalam Business Incubator, kita bongkar semua prosesnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal.
bisnis model, organisasinya, produk dan layanan jasanya, keuangan dan teknologi. Kita bongkar habis. Sudah selesai kita take off dan alhamdulillah mereka harus sudah bersiap dengan peluang yang tadi dihadapkan di depan mata. Di mana akhirnya investor akan melihat bahwa oh iya, perusahaan yang sudah sekian lama ini serius untuk membenahi bisnisnya. Nah, inilah kata kunci mengapa kita harus reborn. Beberapa investor itu senang apabila perusahaan itu care. Perusahaan itu peduli terhadap bisnisnya. Dia akan membongkar, dia akan mempersiapkan yang lebih baik, di mana momentum apapun yang akan terjadi di depan mata, dia akan siap. Dalam membuat sebuah perencanaan di dalam bisnis, ini yang juga kita akan injek pada saat fase fundamental adalah salah satunya. Dalam membuat perencanaan bisnis itu kita biasanya membuat perencanaan untuk selalu naik. Betul. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa bikin perencanaan bisa dimulai dari perencanaan 1 tahun, bisa 3 tahun, bisa hingga 5 tahun. Kalau bikin perencanaan, seringkali kita membuat perencanaan bisnis selalu naik. Nah, sebisa mungkin naik direncanakan, turun juga direncanakan. Jangan sampai kita tidak tahu mengapa bisnis kita saat ini sedang turun. Nah, alangkah lebih baik jika kita sudah mengantisipasi apabila kita membuat perencanaan tersebut. Contoh saja, kalau kita bikin perencanaan dalam 1 tahun, kita tahu di setiap tahun itu ada momentum-momentum seperti Lebaran, momentum seperti Tahun Baru. Nah, momentum-momentum itu di beberapa bisnis membuat bisnisnya meningkat. Tapi ada juga di fase-fase tersebut justru bisnisnya turun. Nah, disiapkan perencanaan pada saat itu terjadi. Jangan sampai kita terlalu naif membuat perencanaan selalu naik. Nah, apabila itu tidak terjadi maka kita akan tidak siap. Oke? Fundamental improvement kira-kira itu adalah apa yang akan kita lakukan di dalam pembenahan fundamental atau kita sebut sebagai fundamental improvement. Hal yang paling sakral selain dari bisnis modelnya itu sendiri adalah keuangan. Keuangan itu adalah sebuah data yang kalau kita olah dengan baik akan menjadi sebuah informasi yang mengantarkan kita untuk mengambil keputusan-keputusan besar dalam bisnis. Jangan salahkan data apabila bisnis kita diputuskan ke arah yang salah. Karena bisa jadi pengetahuan kita dalam menginput atau mengolah data lah yang salah. Karena biasanya data nggak pernah salah. Oke. Nah, dasar-dasar pengetahuan untuk mengolah data-data keuangan itu sangat diperlukan. Pada saat teman-teman tidak memiliki seseorang yang expert di bidang finance dan accounting, bisnis incubator bisa menjadi solusi. Kami akan mendampingi dengan expert dari finance accounting ataupun tax dan membantu teman-teman. Kalau memiliki orang yang memiliki potensi, kita akan bantu dampingi dan transfer knowledge. Dalam menjalankan bisnis seringkali keuangan hanya sebuah laporan saja. Dan lagi-lagi, sebagai CEO atau founder kalau mengambil keputusan, pasti pakai intuisi atau feeling. Sering kali seperti itu. Untuk apa ada laporan keuangan apabila itu tidak digunakan untuk mengambil sebuah keputusan? Mau buka cabang, mau hire orang, gitu ya. Kalau ada laporan keuangan dan memiliki financial projection ke depan, kita tahu mau rekrut orang di bulan berapa, mau rekrut orang berapa banyak, gitu ya, dengan harga berapa. Nah, di pembenahan fundamental berkaitan dengan keuangan akan sedalam itu, termasuk dalam membuat perencanaan bisnis. Di video sebelumnya sempat dibahas bahwa financial projection sebisa mungkin formatnya sama seperti laporan keuangan. Kenapa? Pada saat kita tuangkan dan kita sandingkan antara laporan keuangan dengan financial projection. Nah, contoh saja. Rata-rata kita memiliki omset 1 tahun senilai 1 miliar. Lalu, teman-teman sedang berdiskusi dengan para partner, founder, dan co-founder melihat momentum yang luar biasa, dan akhirnya di tahun keduanya, kalian membuat perencanaan senilai 5 miliar. Berarti naik berapa kali lipat? 5 kali lipat. Logiknya mungkin atau tidak. Di dalam bisnis tidak ada yang tidak mungkin.
1 miliar bisa loncat ke 5 miliar. Oke. Kalau itu tidak diterjemahkan kepada how to achieve, langkah-langkahnya kalau tidak ada, maka itu menjadi tidak logik. 1 miliar naik 5 kali lipat ke 5 miliar. Nah, bagaimana cara mencapainya? Ayo dituangkan. Makanya saya bilang laporannya atau perencanaannya sesuaikan dengan laporan keuangan ya, sehingga kita bisa menurunkan. Dari revenue kita turunkan berapa HPP-nya atau COGS, lalu OPEX. Nah, di dalam OPEX, Operational Expense, itu ada breakdown-nya khusus terkait organisasi. Sebelumnya yang menjalankan bisnis untuk mencapai 1 miliar 1 tahun itu hanya 5 orang, misal. Untuk mencapai 5 miliar, apakah orangnya masih sama jumlahnya? Sehingga kita membuat biayanya menjadi flat begitu sampai 5 tahun ke depan. Ini baru tidak logik. Nah, berarti kan harus disesuaikan. Bagaimana revenue-nya tercapai, berarti akan ada pengeluaran-pengeluaran yang direncanakan akan juga lebih besar mengikuti bagaimana cara mencapainya. Kira-kira seperti itu. Begitu pula dengan hal-hal yang menunjang bisnisnya, kantor. Apakah pada saat teman-teman menambah orang dari 5 misalkan menjadi 10? Oke, biaya cukup 2 kali lipat tapi omset bisa 5 kali lipat. Mungkin nggak? Mungkin. Atau mungkin jam kerjanya bisa kita padatkan, dan atau mungkin kita juga bisa menggunakan sistem kolaborasi. Kolaborasi dengan mitra-mitra atau freelance yang bisa membuka network sehingga penambahan dari sisi operasional tidak perlu terlalu besar. Begitu pula dengan kantor. Kantor yang sekarang sepertinya sudah tidak representatif. Apakah kita perlu pindah? Gitu ya. Atau di tempat yang ada, tapi apakah perlu kita perluas karena orangnya akan bertambah. Nah, hal-hal inilah yang akan membuat segalanya logik. Seberapa besar, seberapa dalam persiapan kita, segitu siaplah kita untuk mendapatkan capaian yang kita targetkan tadi. Kalau bikin perencanaan 5 miliar, tapi persiapannya 1 miliar, jangan harap Anda akan mendapatkan 5 miliar. Mungkin ini yang kita bisa bahas, karena fundamental itu tidak pernah ada batasan. Kerangkanya ada, tapi kedalamannya itu tidak ada batasan. Sedalam apa kita mau memperbaiki, itu tergantung kepada teman-teman sekalian. Mari para sahabat wirausaha bergabung dengan Zair Business Incubator. Kita akan kupas tuntas bagaimana caranya membenahi fundamental bisnis kita. Sekian video yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Saya doakan untuk teman-teman yang menonton video ini dari awal hingga akhir, menjalankan bisnisnya secara sukses, dan saya doakan juga sustain and stay safe. Okay? Have a nice day.